everyone, call me Tiana. Bagi yang baru gabung di channel aku atau baru pertama kali ngelihat aku, hai, channel aku ini channel tentang review film. Untuk melihat lebih jauh perbedaan channel aku dengan channel yang lainnya, kamu bisa cek video-video aku yang lainnya. Sekarang aku akan membuat comparing skenario lagi, comparing review dari dua film yang berbeda. Dan ini comparing kedua yang aku bikin di channel aku. Sebelumnya aku udah pernah comparing film yang lainnya di video yang ini. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke filmnya. Oke, filmnya ini berjudul Broker sama 2037. Dua-duanya film dari Korea. Dua-duanya berdurasi 2 jam lebih. Dan dua-duanya diperankan oleh perempuan sebagai karakter utamanya. Dua judul ini sangat beda gitu ya. Pertama, Broker. Nah, Broker ini, kalau aku pikir waktu itu sebelum nonton, aku pikir ini film tentang penjualan properti. Tapi ternyata enggak. Broker ini ternyata penjualan bayi, oke? Terus film yang kedua, 2037. Aku kira itu tahun, tapi ternyata bukan tahun. Itu ternyata nomor tahanan dari si karakter utamanya itu. Oke, untuk karakter utamanya. Karakter utama dalam film Broker diperankan oleh Ayu, seorang perempuan dewasa bernama Moon So-young. Sedangkan di film Broker, karakter utama juga diperankan oleh perempuan. Dia ini remaja, anak sekolah, SMA, bernama Kwon Yoon-young. Karakter mereka ini sangat berbeda ya. Kalau So-young itu seseorang yang negative person maksudku. Jadi dia itu seorang pelacur, terus dia juga merupakan buruan pembunuhan. Sedangkan kalau Yoon-young, dia itu seorang remaja yang pintar, baik hati, sayang ibunya, dan dia merupakan positive person gitu. Situasi yang mereka hadapi dalam masing-masing film ini berbeda, tapi sama-sama sulit. Jadi kalau So-young itu, dia itu seorang pelacur, melacurkan diri kepada mucikari gitu ya, terus sampai hamil. Si ayah dari anaknya itu dibunuh sama dia. Akhirnya dia tuh punya anak tanpa ayah, terus dia jadi buron. Dia diikuti oleh detektif, polisi, 2 orang, polwan. Terus habis itu dia menitipkan si bayinya itu di broker. Ternyata broker itu bukan penitipan bayi, melainkan kalau bayi udah dimasukin ke sebuah kotak itu berarti bayi itu dibuang gitu. Artinya broker punya hak untuk bayi ini. Bayinya So-young itu namanya Woo-sang. Jadi si bayi ini tuh menjadi hak milik dari broker itu untuk dijual kepada orang lain atau ditaruh di panti asuhan gitu ya. Nah, itu situasi sulit yang dialami oleh si So-young ini. Berbeda dengan Yoon-young, dia itu seorang yang pintar, anak yang pintar di sekolah. Nah, terus dia tuh didukung oleh teman-temannya sayang banget sama dia. Tapi dia tuh miskin dan orang tuanya tuh cacat. Bapaknya udah meninggal dan ibunya juga tuli gitu. Jadi yang mengerti bahasa isyarat tuh cuma bapaknya sama dia. Nah, di rumahnya dia ngajarin mamanya untuk ngomong, terus di sekolah dia pintar, terus abis itu dia juga harus kerja part time untuk menambah uang jajannya gitu. Itu yang dihadapi oleh si Yoon-young. Konflik yang terjadi adalah kalau So-young itu dia tuh masih pelin-pelan gitu. Ketika ingin membuang anaknya, terus anaknya itu mau dijual oleh broker, dia kayak, gak boleh, ini anakku. Dia masih kayak, masih pengen atau enggak kayak gitu-gitu. Si brokernya ini, ayo kita kerjasama aja, kita jual anak ini, cari orang tua angkatnya. Ternyata mencari orang tua angkat gak segampang itu gitu, karena ada aja dealing atau persetujuan yang tidak enak di hati si So-young ini. Terus berbarengan dengan itu juga dia tuh dikejar-kejar oleh detektif, oleh polisi, karena dia tuh kan harus dipenjarakan karena dia membunuh. Sementara konflik yang dihadapi oleh Yoon-young itu lain lagi. Dia itu anak pinter dan cantik. Terus dia tuh diperkosa oleh bos dari mamanya. Dia tuh melawan dan dia tuh sampai membunuh atau menghajar si bosnya itu sampai meninggal. Akhirnya yang dipanggil oleh polisi adalah dia, dan akhirnya dia dipenjara selama 5 tahun. Di dalam penjara itu tapi disayangi gitu oleh uni-uninya. Dalam sel penjara itu kan suka disatu-satuin gitu, kayak ini pembunuhan, ini orang-orang yang membunuh di satu sel ini narkoba satu sel ini gitu ya. Dan si Yoon-young ini membunuh nggak sengaja, disatuin juga dengan orang-orang yang membunuh gak sengaja. Kurang lebih 6 orang ada di dalam satu ruangan. Dan mereka tuh sangat perhatian gitu sama Yoon-young. Mereka merasa iba karena kamu tuh masih muda, masih harus sekolah, melanjutkan pendidikan, masih punya kesempatan yang banyak karena muda, tapi harus dipenjara. Dia kan cerita, mereka saling cerita, oh ternyata begini kejadiannya. Akhirnya di dalam penjara itu mereka mengajukan banding karena ini masih remaja gitu ya, dan itu gak sengaja gitu, dan dia bela diri
baik. Ujung-ujungnya hakim percaya setelah anak itu hamil. Jadi dia hamil di dalam penjara, dan setelah pengajuan banding itu barulah dia diturunkan hukumannya menjadi 1 tahun. Ending dari kedua film ini juga sangat berbeda menurutku. Kalau yang Broker itu dia sad ending, kalau yang 2037 dia itu happy ending menurutku ya. Karena kalau yang Broker, si Soyoung itu kan akhirnya dipenjara karena kasus pembunuhan, dan dia tuh tidak menemukan orang tua asuh untuk anaknya. Terus rekan brokernya juga itu dipenjara juga karena kasus penjualan anak yang ilegal. Terus anaknya Soyoung ini, Woo-sang, dia tuh akhirnya diasuh oleh detektif, oleh Polwan sekitar 2-3 tahun, dan setelah umur 3 tahun itu tidak boleh diasuh oleh Soyoung, melainkan malah dicarikan orang tua asuhnya. Dan setelah itu mereka jadi berpisah gitu. Dan akhirnya Soyoung ini mulai keluar dari penjara, terus bekerja, menghidupi dirinya sendiri gitu. Akhirnya dia membawa rasa bersalah itu seumur hidup gitu kepada anaknya. Sedangkan untuk film 2037, dia itu endingnya tuh lumayan happy karena abis itu dia melahirkan di penjara. Nah, keluar dari penjara, dia menata lagi hidup baru. Di dalam penjara dia berterima kasih kepada teman-temannya, uni-uni yang menjadi teman seselnya itu, karena dia dirawat, di situ disayangi, ibunya juga masih menyayangi dia. Ujungnya dia tuh menjadi ibu muda gitu. Terus dia itu menjadi pegawai negeri gitu di Korea. Oke, that's all guys. Itu comparing review dari aku. Sesimpel itu, dan emang ceritanya juga sesimpel itu, filmnya sesimpel itu. Dan sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu moral value yang akan kita ambil dari kedua film ini. Pertama, yang harus kita pahami adalah situasi sulit itu akan terjadi di hidup kita kapanpun, entah masih kecil, remaja, atau dewasa. Terbukti di film ini berbeda situasinya. 2037 masih remaja, dan Broker udah dewasa. Situasi negatif itu datang ke hidup kita tergantung kitanya gitu. Apakah kitanya negative person atau kitanya positive person? Kalau negative person, menurutku ya mungkin memang akan sad ending gitu. Seperti yang dialami oleh Soyoung di Broker. Dia itu melakukan hal-hal negatif untuk dirinya, melacurkan diri, membunuh. Itu kan negatif ya. Dan akhirnya konflik dan situasi yang terjadinya seperti itu. Ujung-ujungnya dia merasa bersalah seumur hidup. Tapi kalau kitanya positif, jadi situasi yang datang ke hidup kita juga belum tentu itu salah kita. Itu bisa jadi salahnya orang lain gitu. Tapi kita sebagai korban, kita menanggung derita atas kesalahan orang lain. Di situ yang dibutuhkan kita hanya sabar gitu dan memaafkan diri sendiri. Dan kalau kitanya yang positif, kasih sayang akan berdatangan di sekeliling kita gitu. Seperti yang dialami oleh Yeon-yong di 2037. Memang dia itu miskin, orang tuanya cacat, dan dia diperkosa, terus dia dipenjara. Tapi dia itu pintar, dia itu freelancer yang bagus, tekun. Waktu di penjara dia tuh kan disayangi oleh orang-orang sekelilingnya. Abis dari penjara, dia itu jadi hidup dengan bahagia, menata lagi hidupnya. Intinya tergantung kitanya negatif atau kitanya positif gitu. Dan ada cara kok bagaimana caranya dari negatif menjadi positif. Terus poin yang paling penting di film 2037 ini adalah kita harus banget sadar dengan keadaan kita saat ini, kita di mana kita bisa berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan perhatian kepada kita di saat itu. Seperti yang dilakukan oleh Yeon-yong, dia itu selalu berterima kasih kepada teman-temannya yang memberikan dia buku, semangat, dan sebagainya. Berterima kasih kepada mamanya, dan dia juga memberikan surat kepada uni-uninya yang ada di penjara untuk mengucapkan terima kasih telah menjaga dan merawat dia. Dan dengan begitu, dengan sering-sering berterima kasih, lambat laun hidup juga akan memberikan kebahagiaan kita gitu. Oke guys, teman-teman, segitu aja review comparing dari aku untuk film Broker sama 2037. Dua-duanya bagus, dua-duanya memberikan pelajaran yang sangat baik. Semoga kamu lebih baik setelah ini, dan kamu boleh cek video-video aku yang lainnya. Semoga kita bertemu lagi di lain video. Makasih, see you, bye!